Semua orang mengira dia orang kesepian. Pecundang, tapi dia menjadi pemburu iblis terkuat setelah membuat perjanjian dengan seorang gadis iblis dan membuat sepatu istrinya rusak yang menyedihkan. Pria pantat yang tinggal dia. Masyarakat yang dibelenggu oleh makhluk. Dikenal sebagai ancaman iblis. Di masa mudanya, seluruh keluarganya dibantai oleh setan dari tudung, dan pemerintah menutup insiden itu sebagai kecelakaan untuk mencegah kepanikan luas di masyarakat. Setelah itu, dia memutuskan untuk menjadi pemburu iblis. Tapi dia bertarung seperti para pembalas tanpa peduli dengan kehancuran. Itulah sebabnya semua uang selalu dipotong dari rekeningnya, dan dia tetap bangkrut. Suatu hari dia pergi ke sebuah restoran dan bertemu salah satu temannya bernama Ayano. Siapa yang dia miliki mungkin? Dipukul sebelum dia mengajaknya makan siang karena dia tidak punya uang dan memintanya melakukannya. Mendapatkan pekerjaan nyata yang mengingatkanku pada milikku. Pacar, tapi dia cepat. Perubahan. Topik sebab yang saya balmia dia mengerti. Keluar dari restoran dan pindah. Kembali ke rumahnya, di mana dia disambut oleh Kisara yang cantik. Bahaya iblis yang kuat, yang terhubung dengannya melalui kontrak yang telah mereka palsukan. Dia punya mengatur makan malam dengan cahaya lilin untuknya. Karena dia bangkrut, pantat belum membayar. Tagihan listrik belum selesai. Makan malam. Kisara biru bola dia. Karena dia belum memiliki pekerjaan dan ini memotivasinya untuk segera mendapatkan pertunjukan. Keesokan harinya dia masuk ke sebuah program dan diangkut ke pertemuan yang dihadiri oleh beberapa orang. Orang lain suka gemuk, rendah hati dan botak. Orang-orang ini milik berbagai perusahaan yang menangani bahaya iblis demi uang. Pada dasarnya menjadikan mereka mucikari iblis. Juru lelang menunjukkan kepada mereka rekaman dari sebuah kelas C iblis dan meminta mereka untuk menawarnya. Perusahaan yang bersedia mengambil tugas membunuh iblis ini dengan jumlah uang paling sedikit mendapatkan pekerjaan itu. Shu akhirnya memenangkan lelang karena dia mengurangi setiap perusahaan lain lebih dari 50% dan mendapatkan pekerjaan itu membuat orang lain kesal. Setelah itu dia kembali ke rumah dan menghubungi perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Ayano dan bertanya dia untuk cadangan yang dia setuju, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Dia bertemu Ayano di dekat hotel tempat iblis itu berada, dan mereka masuk ke dalam. Dengan beberapa tentara, tapi segera setelah mereka mendekati pintu, iblis itu membongkarnya sepenuhnya. Mereka dengan cepat berlindung, dan sepatu mengintip untuk melihat bahwa iblis itu telah memanggil banyak minion, yang mengingatkanku pada orang-orang yang berputar di sekitar pacarku. Mereka masuk ke dalam dan mulai membunuh para minion terlebih dahulu. Dan setelah itu semuanya, dia memerintahkan Ayano untuk memberikan gangguan dan perlindungan sambil menyelinap di sampingnya dan menembaknya tanpa ragu di punggung. Tak heran iblis itu tak mati meski dihantam dengan keras. Iblis itu berbalik dan menembakkan lengannya ke arahnya untuk mengakhirinya, tapi seperti itu, seorang dokter Yahudi. Kisara segera memotongnya menyelamatkan Shu. Hidup. Iblis memanggil lebih banyak anak tangannya, yang dia kirim dengan sangat mudah. Dan kemudian dia berlari ke arah iblis itu, menyerangnya dengan pedangnya, tetapi tidak dapat memukulnya dan diledakkan pergi. Dia jatuh dekat Shu dan memberitahunya bahwa dia tidak bekerja dalam 3 bulan terakhir dan tidak punya listrik tersisa. Begitu pula terjadi sesuai dengan fakta yang mungkin diciptakan oleh sel dalam. Seperti kamu, kekuatan sebenarnya Kisara hanya bisa terungkap dengan ciuman. Jadi Shu menciumnya. Dan segera dia berubah menjadi seorang pejuang yang dikalahkan. Iblis itu memanggil lebih banyak anak tangannya, tapi kali ini dia sama sekali tidak kesulitan membunuh mereka satu demi satu. Saat melawan minion, dia dan Ayano kembali bersatu. Ayano akhirnya menyebutnya bajingan karena berciuman sepatu, dan setelah beberapa pertengkaran hal itu meningkat. Untuk perkelahian fisik dia mencoba memotong Ayano. Siap dia yang menghindari serangan itu dan menembaknya. Kembali tapi Kisara juga menghindari pelurunya. Setelah itu mereka memulai saling menyerang dengan ganas, yang memaksa Shu untuk menghentikan ini. Bimbos dari membunuh satu sama lain. Ini pada gilirannya membuat Kisara marah terhadap Shu karena dia pikir Shu lebih menyukai guyat Ayano dan dia mulai menyerang Shu. Dia menyerangnya berulang kali dan dia terus menghindar dan pada akhirnya untuk mencegahnya tetap marah. Dia memberinya miliknya, kunci apartemen, yang berhasil dan membuat emas. Penggali senang. Dia fokus kembali kepada iblis itu dan menyerbu ke arahnya, menghabisi setiap minion di sepanjang perjalanan. Serangan bersamaan dengan Ayano mendarat di tempat pertama. Tepang dengan pedangnya. Dan sepatu mengakhiri iblis dengan senjatanya. Keesokan paginya, sepatu bangun untuk memilikinya. Sarapan dan pemberitahuan bahwa itu omong kosong dasar yang telah dimasak Kisara. Baginya dia melihat ke belakang dan menemukannya sedang mengerjakan laptop dan bertanya. Dia siapa dia? Melakukan. Dia mendengar bahwa memang benar. Mereka mencoba lebih bijak dalam mengelola keuangan dengan memulai halaman penggemar, meskipun agak tidak bijaksana. Pantat yang mereka miliki
kehilangan semua uang yang mereka peroleh. Karena jaminannya, kerusakan ini membuatnya benar-benar rusak sekali lagi. Dia memberitahunya bahwa mulai sekarang dia akan mengklik gambar dari dia dan kakinya sehingga ia bisa memasangnya di pencari kaki dan mendapatkan uang. Ya, sementara dia duduk di sana seperti ayam tersebut tidak berbuat apa-apa. Setelah mengatakan Cassara ini pindah dari rumah untuk mencari pekerjaan paruh waktu apapun untuk model kaki. Ketika di stasiun kereta, dia bertemu dengan sekelompok temannya yang mengolok-olok sepatu karena tidak menghasilkan uang, tapi dia memberitahu mereka hal itu. Dia adalah fotografernya dan akan membantunya menjadi terkenal seperti yang dipikirkan orang lain. Tiba-tiba seorang bajingan pirang bernama Mikhail berjalan ke arah mereka yang merupakan Presiden Dewan Mahasiswa dan juga putra wali kota. Dia juga tampaknya sangat sederhana untuk Cassara dan mengundangnya ke pesta wali kota di balai kota malam itu. Tapi Cassara pergi tanpa mengucapkan kata lain karena dia tidak berbicara dengan Beta Sims. Shu di sisi lain pergi menemukan Ayano di gym tempat dia berolahraga. Tidak seperti milikku. Mantan yang terlihat seperti koala yang dia pelihara, mengganggu dia memintanya memberinya satu pekerjaan atau pembicaraan kepada seseorang di perusahaan karena ibu milfnya adalah presiden perusahaan, tapi dia memberitahunya bahwa gaya pembunuhan iblis adalah terlalu merusak dan dia selalu menyebabkan hal buruk. Nama perusahaan. Dia memohon padanya untuk memberinya kesempatan, berjanji untuk tidak mengintinya lagi, dan akhirnya dia mencoba memanggilnya ibunya untuk mencari pekerjaan untuknya. Karena dia masih memilikinya beberapa perasaan, tapi begitu dia mengangkat ponselnya, dia memperhatikan postingan oleh Cassara di mana dia berpost dengannya untuk penggemarnya. Ellie, yang membuat marah seorang Yano dan dia menyuruhnya untuk marah malam itu. Sekretaris, wali kota datang ke ibu Ayano dan memberitahu, dia yang mereka curiga. Mungkin ada upaya pembunuhan terhadap wali kota dan mungkin dari setan. Jadi mereka ingin seluruh tim dari perusahaannya siap siaga jika terjadi sesuatu yang darurat. Dia tampaknya sangat enggan menerima pekerjaan itu karena dia sungguh setia pada Tuan dan penyelamat kita Trump, tetapi akhirnya setuju untuk mengirim sepatu dan Cassara bersama Ayano dan timnya untuk menangani situasi tersebut dengan baik. Su berjaga di sekitar lorong. Di mana dia didekati? Jarak mil orang botak. Siapa yang mengambil ini? Merawatnya setelah kematian orang tuanya. Mereka mulai berbicara tentang iblis dan sementara Miles memberinya rokok hitam besar dan menyuruhnya untuk kembali dan mengunjungi Tudung sekali untuk makan malam karena geng merindukannya. Tapi Shu tidak menginginkan apa-apa selain kanker dan memintanya beberapa rokok lagi. Cassara di sisi lain berada di dalam pesta dan sangat senang melihat begitu banyak makanan di depannya. Dia mengeluarkan tupperware kecil dari aksinya dan berpikir untuk menyimpan makanan untuk dibawa pulang. Tapi tiba-tiba Mikhail mendekatinya dan mulai berbicara dengannya tentang bagaimana dia menyumbangkan banyak uang untuk alirannya dan omong kosong lainnya. Untungnya, wali kota mulai berbicara dan mereka semua berdiri. Pidato itu disiarkan secara keseluruhan. Kota dia berbicara tentang omong kosong dasar yang setiap orang korup negarawan berbicara. Seperti pekerjaan kesetaraan, kualitas hidup yang lebih baik. Dan juga mengklaim bahwa ada lebih dari 2 jenis kelamin jenis kencing. Dan lepaskan sepatu siapa yang suka. Setiap pria waras tahu bahwa hanya ada jenis kelamin yang sebenarnya. Ternyata setan juga sangat marah pada wali kota ini karena melegalkan semua kata ganti omong kosong. Jadi dia memutuskan untuk membunuhnya secara langsung di TV, sehingga semua orang di kota akan tahu bahwa dia mengidentifikasi sebagai laki-laki Sigma. Biasanya ketika seseorang berubah menjadi setan, mereka kehilangan kemanusiaannya, tetapi setan ini tampaknya mempertahankan kemanusiaannya dan mampu berpikir dan berbicara seperti orang normal. Dia melewati tembok di belakang wali kota dan hendak menikamnya di pantatnya ketika Cassara memperhatikan gangguan itu dan dengan cepat melompat ke arahnya, menangkapnya dengan tersedak. Orang mana yang makan membayar? Uang bagus untuk iblis itu terkejut karena dia mengejutkan. Kecepatan Spiridi menariknya ke belakang dan melemparkannya ke pilar, di mana dia diserang oleh Ayano dan timnya. Dia menyuruh timnya untuk menutup tempat saat iblis mencoba melarikan diri dan dia mulai berlari mengejarnya. Gaunnya terjebak jadi dia menembaknya, berpakaian menjadi 2. Seperti total, bos gadis dan terus berlari mengejarnya dengan cepat, meningkatkan. Di saat iblis bertahap, melalui dinding Cassara fase melalui dinding sebagai baik dan muncul di hadapannya. Tetapi iblis itu menghindari serangannya dan memblokir peluru yang tertembak. Dia sebelum melewati lantai. Untungnya Ayano sudah ada di lantai di bawah dan menembaknya 2 kali di kepalanya. Iblis itu jatuh, tetapi sekali lagi bangkit dan bertahap melalui dinding sebelumnya. Muncul di belakangnya untuk serangan hanya untuk dihentikan oleh Cassara. Siapa yang menendangnya pergi?
Ayano berlari mengarahkan pistol ke arahnya, tetapi si iblis mulai berbicara lagi. Dia memberitahu bahwa mereka membutuhkannya untuk menunjukkan kota. Bagaimana wali kota sebenarnya adalah seorang yang merosot, yang membuat Ayano berhenti menyadari bahwa yang ini masih mempertahankan kemanusiaannya. Memanfaatkan gangguan sesaat, iblis itu dengan cepat turun lagi dan Kisara marah pada Ayano karena membiarkannya melarikan diri. Sepatu pecundang yang tidak berguna akhirnya mendengar keributan dan melewati jendela untuk menyerang Damon di salah satu ruang server. Di mana Kisara segera tiba di sana. Dia dan Kisara menutup berlian dan hendak membunuhnya ketika dia menerima telepon dari Ibu Ayano, presiden perusahaan. Dia berkata, sepatu yang masih dimiliki iblis adalah otak manusia dan seharusnya ditangkap hidup-hidup dengan segala cara. Ini besar masalah karena tidak ada satupun dari mereka yang memiliki senjata. Diperlukan untuk menangkap setan dan mereka belum pernah melakukan itu sebelumnya. Mereka hanya tahu cara menghabisinya. Kisara menyampaikan bahwa dia mungkin berusaha memukul iblis dengan belakang pedangnya. Tapi itu masih berbahaya, jadi Shu online dan mulai melihat senjata tidak mematikan di Amazon. Tapi Kisara menghentikannya. Memberitahunya bahwa peralatannya berharga sama dengan yang mereka peroleh dari pekerjaan ini. Jadi apa gunanya? Mereka bertengkar di antara mereka ketika iblis menemukan bukaan dan melompat ke bawah gedung. Shu dan Kisara, keduanya, sambil melihat keluar jendela sementara Kisara berbicara. Shu, bahwa jika dia membeli gadget itu, dia harus melakukannya. Hanya makan omong kosong untuk bulan berikutnya. Namun dia terus memperhatikan. Dia memesan peralatan itu dan memberitahunya bahwa dia akan mengambil lebih banyak foto sosok untuk Instagram. Bezos datang dalam kopling dengan mengirimkan pengiriman super cepat. Dan begitu iblis itu mencapai tanah, sebuah truk masuk dan menabrak iblis itu, menjatuhkannya. Sepatu turun dan seorang wanita mandiri yang kuat keluar dari truk dan memberinya senjata untuk menangkap iblis itu yang dia tidak butuhkan. Bahkan sekarang, iblis itu diletakkan di atas tandu dan dibawa ke rumah sakit sementara keduanya Kisara. Kemudian Shu kembali ke rumah dengan perasaan tenang. Keesokan harinya, Shu berhasil mendapatkan beberapa informasi rahasia terkait setan kelas B yang menyerupai mantannya. Di pagi hari, dia bertemu dengan Ayano dan memberitahunya bahwa dia akan mengambil pekerjaan itu karena sungguh-sungguh membutuhkan uang tunai. Dia pergi ke Lelang dan meremehkan setiap perusahaan dengan margin besar lagi, yang membuat mereka kesal sehingga mereka mulai berencana untuk memukulinya. Tapi sebelum lelang bisa berakhir, juru lelang menghentikan mereka dan memberitahu mereka bahwa penawaran saat ini telah dibatalkan karena tujuan baru telah muncul. Rupanya iblis ulat telah memakan satu inti radioaktif yang seharusnya dijaga ketat, menggerakkan seluruh kota. Selama seminggu jadi mereka harus mengambil inti sebelumnya. Menghancurkan sepatu iblis bertahan dan memberitahunya bahwa tidak masalah. Dia masih ingin melakukannya dengan uang yang sama, bahkan setelah kejutan kondisi baru, memuji semua orang karena seseorang perlu benar-benar bangkrut untuk mengambilnya. Pekerjaan seperti ini. Kemudian hari itu, mereka tiba di lokasi tersebut. Dan Ayano pergi bersama timnya untuk mencoba menangkap iblis itu. Aman, tapi sebelumnya, mereka bisa melakukan apapun. Ulat akhirnya berubah menjadi ngengat iblis besar yang mengingatkanku pada mantan saya dengan riasan iblis. Menghancurkan semua. Drone terbang lebih tinggi sebelum menargetkan unit darat, menghancurkannya satu persatu tanpa ampun. Ayano mulai melarikan diri di dalamnya. Mobil tapi itu menyerang lagi Satsu. Menuntut semua ini seperti pecundang dari kejauhan. Dan akhirnya Kisara tiba di belakangnya dan dia segera menciumnya, memberinya kekuatan yang dia butuhkan. Pada saat itu, iblis telah menargetkan Ayano, dan tepat sebelum sebuah batu besar jatuh ke atasnya, Kisara tiba menebangnya. Batu besar berkeping-keping, sama seperti hatiku. Dia kemudian terbang ke arah iblis itu, menghindari serangannya, dan menikamnya dalam tindakan itu, memaksa iblis itu mundur. Ngengat jelek itu kemudian menembakkan sinar energi ke arahnya, yang dia hindari dengan mudah, dan menyerang lagi dan lagi sebelum menusuk dan memotong tubuh iblis, melemahkan cangkang lapis baja luarnya. Sepatu memanfaatkan hal ini dan mengeluarkan senapan penembaknya sebelum menembak iblis itu. Langsung di bagian terbuka yang rentan itu. Mendorong iblis itu kembali dan sebagai parit terakhir, upaya untuk menyelamatkannya. Kehidupan setan mencoba menembakkan sinar energi besar. Tapi sepatu memuat peluru lain dan menembakkan iblis itu pada titik yang sama persis, membunuhnya langsung. Keesokan harinya, Ayano dipanggil ke galangan kapal. Karena perkelahian antara dua mafia yang berlawanan, kelompok. Salah satu dari mereka tampaknya memutuskan untuk membuat kontrak dan menjadi setan, membunuh anggota geng musuh dengan kejam. Dia masuk ke dalam gudang kosong dan menemukan sekelompok orang dibunuh di tanah dan sekelompok dari mereka terluka parah. Dia berjalan ke depan
dan tiba-tiba melihat pantulan berkilau dari laras senjata sebelum bahaya, iblis mulai menembak mereka. Dia berlindung dan memerintahkan salah satu orang untuk menembaknya dengan senapan penembaknya, sementara yang lain bersiap. Pria menggunakan roketnya, peluncur untuk membombardir iblis, menjatuhkannya seperti yang diharapkan. Amerika. Polisi bergegas masuk setelahnya dan mereka menangkap semua anggota mafia yang terluka yang selamat, sementara Miles, botak yang bekerja di departemen, memberitahu mereka bahwa mereka beruntung untuk hidup. Karena syukurnya, iblis itu bukan yang berpangkat tinggi, jadi dibunuh. Dengan mudah semua anggota geng dimasukkan ke dalam ambulans. Dia melihat sekeliling untuk melihat seorang pemuda dimasukkan ke dalam ambulans, sementara pacarnya menangis, seperti orang banyak, memohon mereka untuk membiarkannya bersamanya. Namun polisi menahan sepatu kepunyaannya. Di sisi lain duduk di samping Kasara sedang makan malam dengan cahaya lilin. Karena wilayahnya tidak memiliki listrik berkat, fakta bahwa pantatnya yang tidak berguna gagal melakukannya, mendapatkan inti dari iblis. Untungnya pada saat tidaknya mereka punya makanan enak. Saat mereka mengalahkan iblis pada dasarnya sendiri dan dapat menghabiskan lebih banyak uang. Mereka makan malam bersama dan keesokan harinya ketika mereka makan malam, Isendas Luzor Shu memberitahu Kisara hal itu hari ini. Mereka akan melakukannya. Punya kemewahan, makan malam dengan harga yang mahal. Sisi kota ke? Merayakannya mendapatkan 10.000 pengikut di Fitfinder segera setelah mereka keluar, namun sebuah mobil berhenti. Dan Mikhail, Simbeta keluar dari siapa yang datang ke sini untuk bertemu dengan Kasara dan mencoba memenangkannya dengan uang dan kemewahannya. Tapi, Kasara dia adalah gadis terbaik. Dan tetap setia tidak seperti mantan pacarmu dan menyuruh Mikhail untuk marah. Mikhail marah dan mulai berbicara omong kosong Shu yang tidak memperhatikannya, sementara Kisara memperhatikan Ayano pergi bersama seorang pria berpakaian hitam. Dia memutuskan mengintai mereka seperti orang merayap dan sampai ke taman, di mana dia menemukan mereka berbicara satu sama lain. Dia memutuskan untuk menggunakan ini, kesempatan untuk membuat Ayano terlihat seperti pemikiran total. Hendak mengklik gambar mereka sebelum mempostingnya di Instagram.su, memperhatikan pemberitahuan tersebut dan segera berlari ke taman, meminta maaf kepada mereka berdua atas apa yang dilakukan Kisara. Pria itu menyapa dia dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai seorang penyelidik dari Biro Anti-Iblis. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menyelidiki kasus yang melibatkan mafia terkait dengan Ayano. Akhirnya, dia juga menyampaikan bahwa dia sedang berupaya mencari tahu tentang iblis yang membunuh keluarga Ayano. Ini membuat Ayano sangat marah. Sepatu siapa yang meniup? Ayano memberitahunya bahwa dia seharusnya berkonsultasi dan melibatkannya dalam keputusan ini tentang mencoba menemukan pembunuh orang tuanya saat dia melanjutkan salah satu omong kasihan emonya. Penyelidik menerima telepon dari Departemen Kepolisian yang memberitahu mereka bahwa Tony, pria muda yang pacarnya mereka lihat menangis seperti A, baru saja dibunuh di dalam rumah sakit. Sepatu segera pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan Miles. Siapa yang melaporkannya? Saat dia menemukannya, Tony sudah mati dan pembunuhnya tidak ditemukan dimanapun. Penyelidik bertanya kepadanya apakah ini mungkin pekerjaan bahaya iblis. Tetapi Miles merespons dengan mengatakan bahwa memang demikian. Sangat tidak mungkin karena senjata yang digunakan untuk membunuhnya hanyalah pisau polos dengan logo geng mafia musuh di atasnya. Dia juga melaporkan bahwa serangan itu cukup berani dan dilakukan secara luas. Siang hari yang tercatat di kamera juga. Sementara itu, pada saat senja tiba, Shu menunggu Ayano sendirian di luar ruangan hotel tempat dia menelepon dia dan meminta maaf karena membuat adegan besar di taman. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia percaya itu setan yang berusaha untuk menyingkirkan wali kota mungkin terhubung dengan salah satu geng. Mereka mencoba mendapatkan rincian informasi, namun diabaikan dan diminta untuk pergi. Kembali ke rumahnya, dia memberitahunya bahwa itu akan lebih efisien jika mereka bekerja sama. Tapi dia menyuruhnya untuk marah. Dia tidak pernah memikirkan apa yang dirasakan orang lain, tentang bagaimana dia melakukannya. Hal-hal dan bagaimana perasaan seseorang ketika dia membahayakan nyawanya, dia membuatnya mengingatnya. Hari beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka berkencan satu sama lain, dia sedang menunggunya pulang ke rumah. Saat dia pergi, mengejar bahaya iblis sepanjang malam. Yang mengejutkannya, namun dia terlihat benar-benar kosong. Dan mengungkapkan bahwa dia tidak ingat apa-apa. Ini membuatnya tertekan. Saat dia melarikan diri menangis di ujung lain, penyelidik dipanggil ke TKP, di mana anggota geng yang membunuh Tony tampaknya sedang berkelahi atau semacamnya. Penyelidik masuk ke dalam untuk melihatnya. Namun kemudian ia mendapati semua sudah terbongkar dan sekelompok anggota geng tergeletak tak bernyawa. Lantai dengan darah di mana-mana. Dia dengan cepat berlari keluar seperti A dan memutuskan untuk menunggu beberapa orang kembali dari tim berburu iblis khusus.
Sementara itu, Ayano malang menangis di bawah jembatan ketika dia didekati oleh Kisara yang mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang memiliki semua kenangan itu. Shu dulu memilikinya. Dia menjelaskan bahwa mereka telah membuat kontrak di mana ia dapat menyerap ingatan Shu kapanpun ia inginkan. Dan dia secara khusus menghapus ingatannya agar dia tidak jatuh cinta kembali pada Ayano. Ayano sangat marah mendengar itu. Yang dia miliki dengan Kisara setelah dia menyadari bahwa dia tidak peduli. Dia tahu Shu yang dia sebenarnya. Perasaan dan Asia ingin menyimpannya sendiri, seperti mod Reddit Siko. Dia bangun dan berjalan pergi dalam kegelapan, menyuruhnya untuk tidak berbicara dengannya lagi. Sementara itu, Shu sangat terganggu dan tanpa henti mencoba merenungkan apa yang dikatakan oleh Ayano dalam pikirannya. Namun tiba-tiba sebuah panah menusuk tempat sampah, terdekat dan paling menakutkan Shu. Siapa cepat mengambil catatan di panah yang mengungkapkan posisi markas anggota geng. Dia cepat mengambil sepeda dan bergegas ke tempat di mana dia menemukan semua polisi menunggu di luar. Dia tidak berhenti untuk siapapun dan langsung bergegas masuk dengan pistol di tangannya seperti Rambo versi otak mati di dalam rumah. Dia melihat yang cantik, wanita berbaju merah, pakaian, memotong anggota geng dengan pedangnya dan sebagai yang lain. Pria mencoba menembaknya. Dia hanya menghindar dan memotong tenggorokannya. Shu memutuskan untuk masuk dan mulai menembaknya. Seperti labid. Sementara dia hanya menghindar dan berlari ke dalam kamar mandi pria, Shu mengikutinya dan menyadari bahwa dia berada di dalam kamar mandi dengan cermin di sekelilingnya. Yang akan menjadi bagus untuk mengklik gambar tetapi mempersulit dia untuk bertarung secara efisien. Wanita itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan dia mulai meledakkan. Selagi dia menyimpannya, menghindari yang luar biasa, kecepatan. Dia memutuskan Nenu untuk menembak hampir semua cermin untuk mengurangi kebingungan, tetapi pada saat dia selesai dia dengan cepat melarikan diri. Di luar tanpa menyadarinya, Shu keluar dari kamar mandi dan melihat bahwa penyelidik juga masuk ke dalam untuk memberikan cadangan. Mereka menemukan anggota yang belum mati dan mereka cepat pergi ke. Dia bertanya kepadanya apakah ada bahaya iblis dalam geng Tony. Namun pria yang sekarat itu mengungkapkan bahwa iblis yang baru saja membunuh mereka bukanlah anggota geng, melainkan pacar Tony. Ini mengejutkan semua orang. Masih berpikir bahwa ini adil. Beberapa perang geng, tapi sekarang sepertinya balas dendam pribadi yang dibuat oleh pacar Tony dan Shu tiba-tiba menyadari bahwa dia akan membunuh semua orang yang terkait dengan insiden malam itu di dermaga, termasuk Ayano. Menyadari bahwa nyawa Ayano dalam bahaya, dia mengirim Kisara untuk melindunginya dan dia mencapainya tepat pada waktunya, menyelamatkan nyawanya Shu. Dia bergegas ke tempat kejadian bersama petugas polisi, tetapi hanya menemukan Ayano yang terluka dan seorang yang terjebak, Kisara. Memanggil langkahnya. Saudara terakhir mereka bisa memikirkannya, bahwa iblis ini menggunakan cermin untuk mengangkut antara pukul Son 1 Nalus, tempat ke yang lain. Dan itulah alasannya. Sangat cepat. Dan ia dapat dengan mudah memasuki rumah manapun untuk membunuh siapapun yang dikirim Shu ke Ayano. Rumah aman. Dan pergi ke sebuah restoran bersama seorang detektif senior bernama Tetsuya He. Meminta Shu untuk berkolaborasi bersamanya dan berjanji untuk menemukan iblis yang membunuh keluarganya dan mengungkapkannya kebenaran tentang setan kepada masyarakat umum. Kunjungan Shu, Ayano di berangkas rumah. Dan dia mengungkapkan bahwa dia pikir adiknya Kanna yang diduga memang demikian perbuatan. Mungkin masih hidup. Ini mengejutkan Ayano karena dia tidak pernah bermaksud memberikan ini kepada siapapun sebelumnya. Ayano sepertinya begitu, tertarik pada pecundang, dan memutuskan untuk memukulnya saat dia bertindak rentan di sekitarnya. Kalau saja hidup begitu, mudah. Kemudian malam itu iblis itu teleport ke gudang dan langsung menurunkan sofa IKEA sambil mencari Ayano. Pada saat yang sama, Kisara juga tiba dan mulai menyerang iblis, terlibat dalam pertarungan pedang dengan kecepatan yang luar biasa. Tiba-tiba, dia memperhatikan Ayano bersembunyi di belakang sudut. Jadi dia bergegas ke arahnya, dan tanpa kepala peringatan apapun, menentangnya ke tanah. Dia mulai menyebut Ayano sebagai penghancur rumah karena membelai sepatunya yang kusut. Tiang! Ayano berusaha untuk bertindak seolah-olah dia tidak akan pernah menyentuh sepatu pecundang tersebut, meskipun kita tahu gadis-gadis ini hanya menggilai kebodohan. Seperti sepatu, jadi Kisara menyuruhnya menutup diri. Sebaliknya, mulutnya yang nakal. Dia akan mendorongnya. Pedang di tenggorokannya sementara itu. Iblis itu memecahkan semua kaca di gudang, menakutkan sepatu ketika dia tiba-tiba merasakan pedang di punggungnya. Menyadari itu adalah Kisara. Siapa yang marah padanya? Dia memintanya untuk memberinya seluruh energinya, sehingga dia bisa mengalahkannya dan menciumnya dengan penuh hasrat. Setelah ciuman Shu, berbaring di sana tanpa kenangan malam ini. Sebagai Kisara, menuduh iblis.
Iblis melawan dan sebagian besar dia. Serangan diblokir. Dia mencoba menyerang. Dia lagi, tetapi iblis itu bergerak melalui tanah dan menyerangnya dari arah yang berbeda. Iblis itu hendak memberikan pukulan terakhir ketika Shu campur tangan dan menyikut iblis itu, mendorongnya mundur. Dia mencoba meninju, tetapi mundur dan berusaha melarikan diri dengan perlahan menyelinap kembali. Dinding tapi sepatu terlempar. Anti-iblisnya. Proyektil padanya yang mana? Memukul perutnya menghentikannya di tengah jalan dan kemudian Kisara menyerangnya. Menikamnya di tempat yang sama, membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Kisara melarikan diri dari Shu dan sudah beberapa hari sejak dia meninggalkan tempatnya. Namun dia belum kembali dan tidak berusaha menghubunginya lagi. Peduli dengan kesejahteraannya, Shu melakukan beberapa upaya untuk menghubungi bersamanya tapi tidak menerima tanggapan. Setelah itu dia merencanakan penyergapan bagi informan yang telah memberikan informasi rahasia yang sangat tinggi kepada Shu. Dia pergi ke stasiun kereta api dan menemukan bangku di sana untuk diduduki. Ketika informan tiba, dia memberinya instruksi mengambil tablet. Dari sampah yang bisa dilakukan Shu, seperti yang diberitahu dan sebuah video. Dari seorang gadis pirang yang melawan polisi dan perusahaan berburu iblis lainnya bermain di latar belakang yang diupaya oleh informan. Melarikan diri sebelum Shu bisa. Meskipun Shu yang terbaik. Upaya yang dikelola informan untuk menghindari penangkapan. Di akhir hari itu, dia menghadiri rapat lelang di mana mereka membicarakan hal ini. Orang tertentu Ibu Ayano mengungkapkan kepadanya bahwa dia adalah bagian dari sebuah organisasi di Eropa yang telah mengkhususkan diri dalam pemberantasan iblis di seluruh dunia. Skala untuk masa lalu, 1000 tahun dan bahwa dialah yang merekrutnya untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Dia membuatnya tampak seolah-olah Shu pernah ingat. Dia tidak ingat pernah melakukannya ketika dia dalam perjalanan kembali ke apartemennya. Dia menerima telepon dari Ayano. Ketika dia mengangkat telepon, dia terkejut mendengar Ayano berteriak padanya agar menjauh dari apartemennya. Dia awalnya percaya bahwa dia memang demikian. Bercanda, tapi ketika dia mendengar alam dalam suaranya, dia menjatuhkan tasnya, mengeluarkan pistol dan mempersiapkan dirinya untuk melakukannya. Nyalakan pintu, ditendang terbuka dan membuangnya keluar dari bangunan itu. Gadis pirang yang namanya Sharon berlari mengejarnya dan berusaha untuk mengekang menginjaknya. Dia mencoba meraih senjatanya, tetapi dia memblokir gerakannya dengan kakinya dan kemudian mulai menyerangnya. Dia berhasil menghindari tendangan pertamanya, tapi dia mengikuti tendangan pertamanya, meninju perutnya sebelum memberikan kekuatan lain, tendangan ke tubuhnya, dan meluncurkannya menjauh dari pertarungan. Dia kemudian melompat ke atasnya dan melanjutkan meninju wajahnya beberapa kali. Saat dia berada di atasnya, Kisara tiba-tiba menyelinap di belakangnya dan membanting kepadanya dengan pedangnya, tapi dia mampu menghindari pukulan itu dan melompat menjauh darinya saat itu datang. Kisara tampaknya begitu akrab dengan Sharon dan dia tampaknya begitu takut pada Shunya. Telah diterima ke rumah sakit dan sudah tidak sadar sejak itu. Kisara dan Ayano adalah di sisinya, tapi Kisara mendapatkannya. Pemberitahuan teks dan dia mengembara meninggalkan Ayano untuk merawat sepatu. Dia pergi ke sebuah gedung terbengkalai dan melihat di pesannya yang memberitahunya lokasinya. Dia kemudian menerima telepon dari Sharon dan dia memberitahunya bahwa dia sendirian. Kisra memanggil pedangnya dan bersiap untuk pertempuran. Tapi sebelum dia bisa menemukan di mana Sharon berada, dia ditembak oleh dia melarikan diri dan mencari penutup. Dia mengintip dan menyaksikan Sharon dengan setelan Mekah khusus mencarinya. Sharon menembaknya lagi, memukulnya, tapi kebanyakan. Dia mampu memblokir peluru dengan pedangnya. Dia bergegas ke arah Sharon dan mencoba menyerangnya, tapi pedang Kisara diblokir oleh Sharon yang kemudian menggunakan senyawa seperti lendir iblis yang muncul dari jas untuk menyerang Kisara. Dia mundur, Shapai, dan mencoba memotong lendir yang datang ke arahnya, tetapi salah satu proyeksi menusuk kakinya. Dia dengan cepat melarikan diri dan menyadari lukanya belum sembuh. Sharon menjelaskan bahwa setan yang lebih baik seperti Kisara tidak dapat disakiti oleh senjata buatan manusia. Tapi mereka lemah. Melawan serangan iblis, dia mencoba melarikan diri, tetapi Sharon memblokir jalannya bersamanya. Proyeksi iblis kisah ke dalam, mengangkat pedangnya untuk menyerangnya. Tapi langsung ditikam oleh Sharon di batang tubuh dan dia cedera sedikit berjalan ke arahnya, tapi sebelumnya dia bisa menyelesaikan sepatu membutakan dia dengan granat flashbang dan menyeret Kisara ke belakang luka pilar dan menciumnya, memberinya kekuatan ekstra yang dia butuhkan. Dia jatuh pingsan. Sementara Kisara dimulai mengalir dengan kekuatan. Dia berjalan dan lukanya mulai sembuh. Sharon menembaknya, tapi kali ini dia menghindari semuanya. Peluru tunggal dan muatan padanya. Menyerang dan memotong salah satu lengan robotnya
Sharon mencoba melakukannya. Menyerang Shu tetapi dia mampu melindunginya. Sebelum melepaskan serangan udara padanya. Mematahkan pelindung tersebut serpihan demi serpihan, Sharon terjatuh dan Kisara memanfaatkan situasi itu dengan menusukkan pedangnya jauh ke dalam tubuh lawannya. Untuk mengenakan setelan Mekah, menghancurkannya sepenuhnya dan membuatnya pingsan. Dia kemudian mengambil sepatu ke tempat yang aman. Saat dia datang dan mereka pulang bersama, sepatu memutuskan untuk pergi dan berbicara dengan Sharon tentang apa yang terjadi dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang mengapa dia berada di kota. Tetapi dia tidak bisa mendapatkan apapun yang penting darinya, jadi dia pindah dari sel yang akan dia lakukan. Pergi ketika dia menerima telepon dari Tetsuya, dia mengambilnya. Dan Tetsuya tampak tertekan, dan dia menyuruhnya untuk menemuinya di tempat parkir sesegera mungkin. Sebelum Shu mendengar Tetsuya, mobilnya berhenti dan suara tembakan. Dia berlas bersama Kisara ke tempat kejadian dan menemukan Tetsuya mati di dalamnya. Mobil Shu jatuh ke lantai masuk. Tetsuya terlihat begitu putus asa. Adalah salah satunya. Dikit orang yang begitu. Bersedia menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas pembunuhan keluarga Shu, mereka tiba-tiba melihat seorang sosok berlari di tempat parkir, dan keduanya berlari mengejar. Itu Shu. Mengakui pria itu sebagai orang yang sama, yang memberinya informasi penting, dan berasumsi dia yang membunuh Tetsuya setelah pengejaran singkat. Mereka mampu menangkapnya, dan dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah Mikhail, putra wali kota saat ini. Shu yang mengeluarkan ancaman, mengungkapkan mengapa dia membunuh Tetsuya. Tapi Mikhail memberitahunya bahwa itu bukan dia. Dia membawa mereka berdua ke rahasia fasilitas di mana mereka terkejut melihat banyak orang bekerja pada komputer yang menampilkan umpan dari di seluruh kota. Semua CCTV versus di daerah itu dikendalikan oleh Mikhail, dan itulah sebabnya dia memiliki semua informasi setiap saat. Mereka mengambil rekaman Tetsuya pembunuhan, tetapi kecuali melihat bagian belakang berkerudung, sosok yang menembak Tetsuya. Keesokan harinya, Shu pergi ke Tetsuya pemakaman, dan saat kembali dia ditawarkan lift sejauh mil salah satu teman tertuanya dan orang tua angkatnya yang menyimpan Shu selama setahun di rumahnya ketika dia masih muda setelah orang tuanya meninggal saat berada di dalam mobil bersamanya. Shu memperhatikan tato di lengannya dan menyadari bahwa dia adalah pembunuhnya. Dia duduk di sana dengan acuh tak acuh dan bertanya bermil-mil, kenapa dia membunuh? Tetsuya Milos memberitahu sepatu yang Tetsuya menemukan kebenaran karena dia menyadari bahwa satu-satunya orang selain dia yang memiliki informasi langsung tentang aktivitas iblis apapun adalah Mil. Ini Pestinson yang dibuat oleh Tetsuya dipaksa Mil untuk merenggut nyawa pasangannya sendiri yang dia ambil, suka yang sepi. Park dan Shu memberitahunya bahwa bahkan saat mereka berbicara, dia dikepung oleh polisi. Miles sudah tahu itu dan dia berubah menjadi setan. Semua orang sangat terkejut dan mereka melepaskan tembakan ke arahnya. Miles memiliki perisai energi yang melindunginya dari peluru dan bahan peledak. Shu kemudian menghadap Kisara dan bertanya kepadanya apakah ada peluang untuk menangkapnya hidup-hidup. Tapi dia memberitahu, dia tidak ada. Kisara menyuruhnya meninggalkan segala jenis sentimen saat dia membunuh Tetsuya. Dan jika dia tidak dihentikan, dia akan membunuh banyak orang lain. Miles menggunakan rantai untuk menyerang Ayano yang melukainya. Tapi sebelum dia bisa bunuh dia, Sharon tiba dengan sepeda motor menyelamatkan nyawanya. Dia melompat dari sepiaksi dan menggunakan bilah sepatunya untuk menyerangnya beberapa kali, tetapi segera setelah dia menyerang, dia mampu meregenerasi. Dia mencoba meninjunya. Tapi itu terganggu oleh Ayano yang memberi Sharon kesempatan untuk mundur. Kepada akhirnya Shu tersadar dan memberikan persetujuan untuk mengakhiri Mil. Tapi meminta Kisara untuk melakukannya. Menyelamatkan ingatannya, dia menciumnya, memberinya semua kebutuhan kekuasaan, dan dia bergegas ke arahnya tepat pada waktunya untuk memotong rantainya menjadi dua. Bahwa kita akan menyerang Sharon dan Ayano. Dia menendangnya kembali, tapi dia menyerangnya lagi, menghindari serangan rantainya, dan akhirnya mampu mematahkan rantainya sepenuhnya. Dia meninju dia, yang mana dia blok dengan pedangnya. Tapi diluncurkan di udara. Dia dengan cepat menyeimbangkan dirinya dan menikamnya di punggungnya dari atas. Dia mengeluarkan pedangnya dan membuangnya dari dirinya sendiri. Dia dengan cepat mengubah target dan menyerangnya, menuju Shu yang memuatnya. Menembaknya langsung di kepala, membunuhnya. Kisara mengekstrak ingatannya, dan terungkap bahwa ketika Shu masih muda, Miles menjadi teman baik dengan orang tuanya, tetapi suatu hari nanti, putrinya sakit parah. Dia mulai tinggal sepanjang waktu di rumah sakit, sebelum dia mendapatkannya. Dihubungi oleh iblis terkuat Asmodeus. Asmodeus berjanji bahwa jika dia mengikuti perintah, nyawa putrinya akan diselamatkan. Menghemat Mil setuju untuk melakukan apapun. Asmodeus ingin, dan malam itu di gua yang dia masuki, mengetahui bahwa Asmodeus telah mengambil bentuk ibu Shu.
Dia melihat ayah Shu sedang sekarat di lantai, sementara Asmodeus membawa Kana sebelum Asmodeus meninggalkannya, visi membunuh Shu. Mil kecuali dia mengatakan bahwa itu tidak ada dalam kontrak dan Asmodeus setuju. Mil mulai berjalan keluar dari gua dengan sepatu yang tidak sadar dan dia mendengar ledakan di gua di belakangnya, membanjirinya sepenuhnya. Setelah bermil itu, putrinya menjadi lebih baik dan dia mulai mengasuh sepatu sebagai putranya sendiri. Sepatu dan yang lainnya kembali ke dasar, di mana mereka menemukan Sharon berbaring di sofa terlihat ekstra lezat dan makan banyak junk food. Mereka semua duduk bersama dan mulai mendiskusikan misteri seputar Asmodeus dan mengapa ayah sepatu terbunuh. Sharon memainkan presentasi PowerPoint bodoh dan menunjukkan bahwa telah ada setan dalam sejarah yang terus membentuk wanita yang berbeda. Yang semuanya terlihat seperti MILF yang luar biasa, tapi selain itu kapanpun dia muncul, sekelompok iblis selalu ada di dekatnya dan keseluruhannya. Arya dihancurkan. Iblis ini hanya memiliki wanita muda cantik dan selalu meninggalkan omong kosong, noda di belakang. Dan itulah cara mereka tahu bahwa mereka telah mengejar satu iblis ini selama ratusan tahun. Yayan berpikir memang demikian. Mungkin itu. Asmodeus muncul dalam hal ini. Kota 2 tahun yang lalu. Dan saat itulah semua iblis mulai menyerang kota dengan kekuatan penuh. Ibunya menentang teori ini dan mengklaim bahwa iblis muncul di kota pertama. Dan kemudian saat Modius muncul mencoba mengikuti yang berharga, inti kota, yang tertarik oleh semua iblis. Diri mengklaim itu. Semua rahasia adalah tersembunyi di benak itu. Dihancurkan 12. Bertahun-tahun yang lalu, di tengah lautan, Ayano berdiri dan bersiap untuk menyelidiki seluruh pikiran untuk apapun. Kemungkinan petunjuk. Dan dia keluar dari ruangan bersama Shu dan Kisara. Dia meyakinkan Shu bahwa mereka akan melaukeranya, mencari tahu kebenaran dan menemukan adiknya tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Tapi Shu sepertinya agak tersesat dan berterima kasih padanya sebelum melarikan diri. Ini membuatnya sedih dan dia menatap Kisara dengan marah, mengetahui bahwa dialah alasan Shu kehilangan ingatannya. Dia berlari keluar dan naik ke mobil yang dia kendarai di kota untuk menjemput temannya Linfa. Dia bertanya kepada Ayano apa yang dia inginkan, karena dia sibuk. Ketika Ayano menunjukkan kepadanya beberapa gambar laut, Linfa bisa dimengerti bingung. Tapi Ayano mengklaim bahwa ini adalah area umum tempat tambang itu dulu berada dan bertanya. Tepatnya, lokasi tambang, tapi Linfa mengklaim bahwa keseluruhannya, area sudah habis, jangkau untuk warga sipil manapun. Dia mengemudarkannya ke jembatan dan mulai bertanya mengapa pemerintah menyembunyikan semua informasi dari masyarakat umum. Dan ketika Linfa menolak untuk mengakui apapun, dia menjadi orang Amerika dan mengeluarkan pistolnya. Dia bertanya lagi di mana tambang itu berada. Tepat lokasi tapi. Linfa mengklaim bahwa dia sendiri tidak tahu lokasi yang tepat. Ketika tiba-tiba Ayano melihat sesuatu di kejauhan dan memutar mobilnya tepat waktu untuk menghindari rudal. Benar-benar terkejut, dia berbalik ke arah Linfa dan bertanya apakah dia mengkhianati. Dia ke pemerintah. Tapi dia terlihat sama. Takut dan bingung, mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tiba-tiba, seorang pria pirang dengan lengan logam membanting mobil dan menyuruh Ayano untuk segera melepaskan Linfa. Sementara pria gemuk dan afro yang duduk di atas tangki berteriak pada Ayano mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar dikelilingi dan mereka bahkan telah mengepung ibunya dan markas besar mereka di atas. Perintah pemerintah. Tiba-tiba TV di dalam mobil menyala dan ternyata tidak lain adalah Mikhail bodoh yang bertanya kepada Linfa. Apakah dia baik-baik saja? Dia marah padanya karena menembakkan rudal ke arah mereka. Tetapi Mikhail menjawab bahwa Ayano menculik seorang pejabat pemerintah yang merupakan tindakan terorisme. Jadi, mereka harus begitu. Linfa yang kekerasan tahu bahwa pengadu mendapatkannya. Jahitan, jadi dia tidak memberitahunya. Dia bahwa dia baru saja keluar berkendara bersama temannya Ayano dan dia benar-benar baik-baik saja. Mikhail, bagaimanapun, tidak peduli dan menyuruh Ayano untuk menyerah jika tidak mereka akan mengirim ibunya ke rumah MILF. Ayano tidak bisa mengendalikan rasa ngeri itu, jadi dia mulai turun dari mobil ketika tiba-tiba helikopter besar tiba. Di tempat kejadian, didanai oleh pemerintah Amerika dengan senjata besar. Semua orang terkejut di situ-situ. Ketika tiba-tiba Ayano menyadari bahwa ia dipilot oleh tidak lain selain Shu sendiri. Ibu Ayano datang ke TV dan memberitahu Ayano bahwa dia harus segera masuk ke dalam helikopter dengan Shu. Tapi Ayano berpendapat bahwa Shu bahkan tidak memiliki setengah ingatannya. Bagaimana dia bahkan mengemudi helikopter Shu? Dia tampaknya baik-baik saja saat berbaring sambil memadamkan api di tank dan tiruan tentara musim dingin yang murah menakut-nakuti mereka. Ibu Ayano mengatakan kepadanya bahwa seberapapun banyaknya hal yang dia lupakan, dia tidak akan pernah melupakan Shu. Bagaimana cara bertarung?
Karena hal ini tertanam di otot-ototnya, Ayano berbalik ke arah Linfa sekali lagi dan untungnya, Linfa segera mentransfer koordinat ke lokasi tambang langsung ke ponsel Ayano. Dia berterima kasih kepada Linfa dan terbang pergi bersama sepatu di helikopter dan mereka dengan cepat bergerak menuju tambang yang tenggelam jauh di dalam lautan. Kisara naik kapal bersama Sharon dan mereka mulai berlayar ke lautan. Kisara memberitahu Sharon bahwa dia tidak bisa lagi menempatkan Shu dalam bahaya dan dia akan bertindak menyelamatkan milik Shu. Adik perempuan Sharon sendiri meminta pena drive tersebut memiliki semua data dan Kisara meneruskannya. Dia saat tampil di panggung, Kisara yang Asmodeus tampaknya menjadi seniman yang gagal. Siapa yang suka membuat logo di peta? Dunia Oleh menyerang tempat-tempat ini dengan gerombolan iblis. Dia kemudian menunjukkan peta kota dan menunjukkan bahwa semua serangan sampai sekarang telah menciptakan desain yang sama yang berarti serangan terakhir akan berada di dekat tambang yang terendam itu sendiri. Mereka mengetahuinya. Asmodeus memiliki ibu Shu 16 tahun yang lalu. Setelah itu terjadi, minta kakak Shu, Hatsukana Kisara, menyadari bahwa itu berarti Shu dilahirkan sebagai manusia sepenuhnya, tetapi ketika Kana lahir, ibu Shu dirasuki oleh Asmodeus, yang berarti bahwa Kana adalah satu dua iblis. Dirinya sendiri, tapi ialah peraga untuk ayah Shu. Karena memukul setan, Sharon mengklaim bahwa tujuan sebenarnya dari Asmodeus adalah untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana manusia dan iblis dapat hidup bersama secara harmoni, tetapi hal ini hampir mustahil dia juga. Menggerakkan kepada Kisara bahwa kemungkinan besar saudara perempuan Shu masih terjebak di bawah lautan di tambang tempat dia dapat digunakan untuk membuka pintu gerbang. Untuk memanggil sekelompok besar iblis menuju kota untuk membunuh jutaan orang. Mereka akhirnya mencapai tambang, memasuki gua-gua gelap, dan berjalan ke tengah hingga menemukannya, seorang gadis. Terikat di tengah dan tak sadar, Kisara tak percaya ia menemukan saudara Shu. Saat ia menyentuhnya, ia merasa ada yang aneh, dan berbalik untuk memblokir tendangan dari Sharon sendiri. Sharon terjatuh dan tersenyum. Wajah sementara Kisara bertanya apa yang dilakukan. Dia pikir dia melakukannya. Sharon menjawab bahwa Connor tidak bisa diizinkan hidup karena akan selalu ada ketakutan bahwa dia akan digunakan untuk membuka portal ke dunia iblis. Kisara meminta dukungan darinya. Kanaan adalah keluarga terakhir Shu dan Kisara tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Sementara itu, Mikhail mengetahui tentang Asmodeus dan cara membuka gerbang dunia iblis di tambang itu. Dia segera memberikan sinyal hijau untuk nuklir, seperti Putin, dan menekan tombol yang memulai satelit. Siap untuk yang besar? Ledakan. Tiba-tiba punggung Hana mulai bersinar. Hana mulai bergerak dan tiba-tiba sebuah tangan besar keluar darinya. Kembali. Tepat ketika pancaran energi dilepaskan dari satelit, dan itu menembak ke pulau tepat di depan sepatu, dan Iano yang mendekati daerah itu dengan helikopter mereka. Sepatu berteriak tak berdaya, memikirkan Hana dan Kisara hilang selamanya. Namun ketika debu mengendap, mereka memperhatikan bahwa pulau tersebut tetap utuh. Mikhail benar-benar bingung dan mulai bertanya-tanya apakah mereka membeli senjata nuklir dari kota di Cina ketika tiba-tiba sebuah tangan besar meletus dari tanah dan meraih ke atas langit sementara. Kisara dalam bentuk iblisnya membawa Sharon, menyadari bahwa Asmodeus telah mengambil kendali atas Kana. Tiba-tiba tangan kecil mulai keluar dari tangan raksasa itu dan mereka mulai mengejarnya. Saat dia mencoba memegang Sharon, Sharon tiba-tiba memberitahu Kisara untuk dilepaskannya. Saat dia melompat ke bawah dan mulai menendang tentakel apapun yang datang ke arahnya, turun ke arah. Arinti sebuah tray Kisara percobaan setir bawa ke arahnya dengan kecepatan penuh. Memotong tentakelnya dengan pedangnya. Shu memandang muram ke arah Ayano dan menyuruhnya untuk memegang kendali untuknya. Seperti yang dia lihat, Sharon mencoba melawan tentakel, tapi dia akhirnya tertangkap dan terbanting ke tanah. Kisara melihat dari atas dengan tatapan khawatir. Dan mengambil pedangnya. Siap. Dalam pertarungan itu, mendadak sekelompok klon manusia muncul dari tangannya. Itu adalah salinan Kisara sendiri. Berdiri di depannya. Sementara dia ada. Terganggu, tiba-tiba sebuah tangan keluar dari belakangnya dan meraih tubuhnya. Sementara dia berjuang untuk keluar. Klon-klon itu mendekatinya dan menangkapnya, tenggorokannya. Saat mereka berusaha mencekiknya, tiba-tiba ada yang menembak klon itu dari belakang, dan ternyata bukan orang lain selain sepasang sepatu. Klonnya berputar, menuju sepatu tapi, tanpa sesaat, penundaan. Dia menembaknya menjadi pecah-pecah, membebaskan Kisara dari cengkraman iblis. Dia berlari ke arah Kisara yang jatuh dan memeluk erat, memberitahunya bahwa dia perlu mencium agar energinya kembali, serta menyatakan tidak peduli seberapa banyak kenangan yang diambil oleh Kisara darinya. Kisara bagaimanapun memulai. Dengan tangisan, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan seperti ini lagi. Takut dia akan lupa siapa dia sepenuhnya.
Tiba-tiba, sesuatu menusuknya dari belakang. Saat darah dimulai jatuh dari perutnya, Shu merasakan kepedihan yang nyata. Tersesat dia terlihat. Turun untuk melihat tombak keluar dari tubuhnya dan melihat ke belakang. Temukan sebuah portal perlahan. Membuka, dan orang yang meraih tombak yang menikam. Kisara. Ternyata begitu. Saudara laki-laki Shu, Akana sendiri. Kisara mencoba untuk mengeluarkan tombak darinya, tubuh tetapi tidak mampu melakukannya. Dan tiba-tiba mulai memiliki visi tentang sepatu yang lebih mudah. Tiba-tiba, sekitarnya mulai bersinar dan Ayano membawa helikopternya. Sedekat dengan tangan sebisa mungkin, berteriak pada sepatu agar masuk ke dalam. Sepatu melihat Kisara dan memberitahu Ayano bahwa meninggalkannya sendirian bukanlah pilihan. Kisara menyuruhnya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi Ayano keras kepala. Tiba-tiba, Sharon berlari dari belakang, meraih pinggangnya, dan menempel erat. Helikopter meninggalkan Kisara sendirian. Tiba-tiba seluruh tangan iblis menghilang ke udara tipis. Sementara Kisara tetap terjepit di udara sementara Kana menatapnya dengan marah. Kisara meraih pegangan itu. Tombak itu sekali lagi memicu kenangan Shu untuk membanjiri otaknya. Dia mengetahui bahwa Shu adalah anak laki-laki total dan telah memukul Ayano dan Sharon beberapa kali. Ini membuatnya sangat marah dan dia akhirnya menyingkirkan tombak dari tubuhnya dan berbalik ke arah Kana, buta dengan kemarahan. Dia hendak memotong kepala kecilnya yang lucu, tapi berhenti di saat-saat terakhir saat dia ingat bahwa Kana adalah saudara perempuan sepatu. Ini memberi Kana cukup waktu untuk mengisi sinarnya, dan dia meledakkan Kisara pergi. Dia jatuh ke laut, sama sekali tidak sadarkan diri. Sementara sepatu menonton tanpa daya. Tergantung di helikopter, Ayano memutuskan untuk menjauh dari lokasi itu, namun tiba-tiba Kana menampakkan diri tepat di depan mereka dan melancarkan serangan sihirnya ke arah mereka. Ayano berteriak padanya bahwa dia, saudara laki-laki akan mati jika dia menyerang mereka, dan ini sepertinya menghentikannya sejenak saat dia melihat Shu. Sebentar. Tapi, sebelum dia bisa melakukan apapun, laser besar benar-benar menelannya. Ternyata Mikhail telah mengamati semua ini dan memutuskan untuk meledakkan Kana dengan nuklir. Namun ketika debu mulai menghilang, Kana terlihat masih mengambang di udara. Dia menjadi frustrasi dengan miliknya, nuklir di kota Cina, dan memutuskan untuk menembakkannya sekali lagi. Kali ini tampaknya memengaruhi dirinya saat sayapnya menghilang, dan dia jatuh ke laut, samping Kisara, Ayano dan yang lainnya. Terburu-buru, Kisara dibawa ke rumah sakit di mana Sharon memberitahu mereka bahwa dokter tidak bisa menemukan detak jantung atau gelombang otak di dalamnya, bahkan luka yang mungkin terjadi mudah disembuhkan. Dalam iblis seperti dia masih terbuka, Ayano bertanya apakah dia akan pernah bangun. And then Sharon mengklaim bahwa mereka tidak dapat menyimpulkan apapun karena dia bukan manusia. Ayano kemudian bertanya tentang Kana dan apakah dia telah pulih. Namun Sharon menjawab berdasarkan data satelit yang dia jatuhkan ke laut sejauh 200 meter padat dan berbaring di dasar laut tanpa memindahkan Ayano. Bertanya apakah dia begitu. Sharon tetap meragukannya, mengklaim Kana sudah mati. Hidup selama 12 tahun dengan tombak di dadanya, sinar laser ini kemungkinan besar dimiliki. Hentikan untuk satu. Waktu yang sedikit dan tidak akan lama lagi dia muncul lagi. Ayano kemudian bertanya apakah ada kemungkinan dia bisa bertahan seperti manusia lagi. Namun Sharon berkata semuanya tergantung padanya dan ada yang mampu menyingkapkan sisa kemanusiaannya. Pergi darinya. Sharon memperingatkan bahwa gereja dari mana ia berasal menganggap Kana sebagai iblis peringkat S dan mereka akan mengirim lebih banyak agen seperti dia untuk menyelesaikan Kana. Ayano terlihat khawatir, namun Sharon mengatakan itu. Dia percaya bahwa kota itu akan banyak dihancurkan sebelum agen baru bisa mencapainya. Tempat ini. Di sisi lain, Mikhail sibuk memegang pertahanan kota, merencanakan bagaimana memberantas iblis ini. Sementara saudara perempuannya Linfa memberitahunya bahwa Kana masih setengah manusia dan ada satu kemungkinan dia bisa jadi menyelamatkan Mikhail. Menjawab bahwa risikonya untuk mencoba menyelamatkannya terlalu banyak dan jika mereka gagal, dia akan menghancurkan seluruh kota. Jadi cara terbaik untuk mengatasi ini akan sepenuhnya memberantas ini. Setan peringkat dari keberadaan Dok Linfa bertanya apakah orang-orang di kota mengetahui tentang ancaman besar yang menjulang ke atas mereka. Tetapi Mikhail menjawab bahwa mereka tidak tahu. Dia tidak ingin menciptakan kepanikan. Jadi dia menyebar berita palsu tentang gunung berapi bawah tanah yang meletus di lautan. Basement Territory pemburu iblis lainnya sibuk menghancurkan iblis kelas bawah di kota untuk mendapatkan uang karena Kana, banyak iblis peringkat rendah mulai muncul di kota. Para pemburu iblis memutuskan bahwa mereka telah mendapatkan cukup uang untuk bersantai untuk sementara waktu. Tapi salah satunya mengingatkan mereka bahwa masih ada setan peringkat S di lautan. Salah satunya mengklaim bahwa dia tidak bisa melawan setan peringkat S, jadi dia akan meninggalkan kota. Tapi pria Afro itu mengklaim bahwa jika mereka tidak mencoba membela kota ini, seluruh ini, tempat akan menjadi benar-benar dihapuskan.
Mereka memutuskan untuk memikirkannya, tetapi kebanyakan dari mereka masih ingin meninggalkan daerah itu. Di sisi lain, Shu duduk di samping Kisara. Memegang tangannya dan berdoa kepada dewa agar Kisara sembuh lagi, dia memutuskan bahwa tidak ada yang layak diperjuangkan di sini dan jika Kisara bangun, dia akan meninggalkan kota ini bersama semua orang di sini dan melarikan diri dengan Kisara, tidak pernah melihat ke belakang lagi. Secara ajaib, Kisara akhirnya bangun dan memberitahu sepatu bahwa dia tidak peduli apapun selain sepatu. Dan berjanji untuk selalu menjaganya tetap aman. Shu segera memeluknya erat-erat sementara Kisara memberitahu Shu bahwa dia punya berjuang dengan segenap daya dan meyakinkannya agar berjanji untuk melarikan diri dari kota serta tidak melawan iblis lagi. Shu tersenyum padanya dan memberitahunya hal itu. Mereka berdua akan pergi jauh dari sini. Tapi Kisara menggelengkan kepalanya, mengklaim bahwa dia tidak bisa pergi. Shu memberitahunya hal itu. Dia bisa mengambil semua kenangan darinya jika itu akan membuatnya mendapatkan kembali kekuatannya dan sembuh. Cadangkan penampilan Kisara padanya dan bertanya, apakah Devi benar sudah baik saya dengan semua itu? Dan sepatu menjawab bahwa dia memang demikian. Lalu Kisara langsung memeluknya untuk ciuman panjang, namun alih-alih melupakan kenangan itu, sepatu mulai mendapatkan semua kenangannya. Kembali dia yang mengejutkannya bahwa dia mencoba berhenti. Tapi dia menahannya dan terus menciumnya. Jadi ingat saat sebelum dia bertemu Kisara saat dia menggunakan untuk bekerja sama dengan Ayano dan sedang menjalin hubungan dengannya. Suatu pagi dia bertemu dengan Ayano di sebuah restoran dan putus dengannya, mengklaim bahwa semuanya tidak berhasil di antara mereka. Ayano bertanya, apakah dia karena dia tidak berbudak? Dia tidak bisa membuat sandwich enak meskipun dia sudah diberitahu bahwa itu tidak sulit. Dia masih memulai menangis Shu, memberitahunya itu bersama. Mereka mampu mengalahkan setan peringkat D dengan susah payah, tapi butuh lebih dari sekedar kekuatan fisik. Dalam pencariannya, dia bertemu Sharon, tapi siapa dia sebenarnya juga ada di sana. Temukan dan menghancurkan super. Setan kuat masih hidup, namun tertidur hibernasi di dalam gua es yang dalam. Mereka berdua saling berada di tenggorokan, siap membunuh yang lain untuk mencapai iblis. Tetapi Shu akhirnya mencapai kesepakatan, mengklaim bahwa dia tidak ingin ada hubungannya dengan iblis itu, tetapi ingin uang itu tersembunyi di dalam gua. Mereka bersatu guru dan menerokan ke dalam gua, yang dimana mereka menemukan mayat Kisara dengan pedang disusup di dadanya. Sementara dia mencuri Kisara. Jauh darinya, kembali ke apartemennya, dia menciptakan simbol ajaib di lantai dan meletakkan Kisara sebelum membuka buku itu dan melihat semua cara berbeda untuk membentuk ikatan antara setan dan manusia. Dia memutuskan untuk memakai kenangan sebagai bayaran agar Kisara mematuhinya dan membentuk kontrak dengan menyentuh kepalanya. Kontrak berhasil tetapi memberinya sakit kepala parah yang membuatnya jatuh. Namun dia bangun dengan mendengar suara itu. Kisara memanggilnya. Dia kemudian membawa Kisara kembali ke kota, sehingga dia bisa menggunakannya untuk membunuh semua setan lain di dalam kota. Setelah itu seluruh permainan berbeda. Ayano melakukannya. Masih menggunakan dia yang tidak berguna. Senjata untuk mencoba mengalahkan monster itu, sementara Shu hanya akan menggambar lingkaran ajaib dan membuat kontrak 1 jam lagi. Dengan Kisara di pembayaran kenangan yang berlangsung selama 3 hari penuh. Setelah itu, dia biasa pingsan, sementara Kisara akan mendapatkannya. Memang Gaya Kuadara menghancurkan iblis dalam satu serangan. Agensi itu menyaksikan hal ini dan akhirnya keesokan harinya, Shu mendapatkan lisensi tunggalnya untuk bekerja sebagai pemburu iblis di kota. Dia memberitahunya bahwa dia bisa saja bekerja dengannya di agensi tersebut, tapi dia secara tidak peka mengklaim bahwa manusia memiliki batasannya, sementara iblis lebih baik dalam segala hal. Ini menyakitkan Ayano dan karena dia masih cemburu. Dia langsung bertanya, apakah dia tinggal bersama Kisara di rumah yang sama? Shu mengediri bahwa dia tinggal dan Ayano memberitahunya bahwa tidak akan ada yang tersisa darinya jika dia tetap memalsukan kontrak dengan setan. Shu tersesat, tersenyum dan mengklaim bahwa dia sudah memikirkannya. Dia memiliki cara yang sudah untuk keluar dari kontrak kembali di rumah. Dia menghasilkan yang besar, buku dari pantatnya dan memberikannya. Kisara mengklaim bahwa dia ingin menyederhanakan ritual karena membuat lingkaran ajaib dan memalsukan kontrak per jam sangat menjengkelkan. Seperti mereka akan menjadi terikat oleh kontrak sampai dibatalkan seperti penipu total. Dia memberitahunya bahwa ini adalah syarat dan ketentuan. Dia bisa membacanya jika mau. Tapi itu semua hal dasar dan tidak ada yang menarik. Dia kemudian memberitahunya bahwa ritual akan dimulai dalam 6 jam dan berangkat. Kisara akhirnya menjadi kutu buku yang selalu membaca segalanya dan semua syarat yang berbeda. Ketika dia memperhatikan bahwa salah satu syarat tampaknya hilang, dia membalik halaman dan melihat sesuatu yang ditulis dengan tulisan tangan mikroskopis di akhirnya. Halaman terakhir dia menggunakannya.
Kekuatan iblis memungkinkan untuk memperbesar dan mengetahui. Dia menulis bahwa dia bisa membatalkan kontrak kapan saja dia mau, tanpa izin Kisara terlebih dahulu. Kemudian pada malam itu, mereka siap melakukan ritual dan Kisara masuk ke dalam sihir. Lingkaran katanya. Dia sekali lagi, bahwa setelah ritual itu selesai mereka akan terikat bersama sampai kontrak dibatalkan dan diberitahu secara resmi. Kisara, bahwa dia bisa memulai kontrak jika dia setuju, katanya. Dia bahwa dia siap saat dia membungkuk menunggu dia menyentuh kepalanya. Tapi alih-alih melakukan itu, dia akhirnya berjongkok dan mencium bibirnya. Sepatu bingung. Tapi Kisara memberitahu. Dia setelah kontrak selesai, dia memberitahunya bahwa untuk menyelesaikan kontrak, dia perlu meletakkan tangannya di kepalanya. Tetapi Kisara memberitahunya bahwa tidak ada yang seperti itu dalam kontrak. Sambil tersenyum, Shu segera berlari untuk mendapatkan kontrak dan mulai membalik halaman hanya untuk mengetahui bahwa dia punya diedit persyaratannya dan menulis bahwa kontrak akan dimulai dengan ciuman dan setiap kali mereka mencium Kisara akan dapat membebaskan dia semua. Kekuatan ini membuatnya khawatir bahwa dia mungkin juga mengacaukan persyaratan pembatalan. Kekhawatirannya ternyata begitu. Benar. Saat dia berbalik untuk melihat Kasara di belakangnya, ternyata Kasara mengacaukan persyaratan dan menulis istilah baru yang mengklaim bahwa kontrak hanya akan dibatalkan ketika dia ingin dibatalkan. Akhirnya Shu kembali ke kenyataan dan segera meraih Kisara, bertanya apa-apaan. Apakah dia baru saja melakukannya? Ya, tetapi ternyata dia telah membatalkan kontraknya dan kehilangan semua ingatannya. Saat dia bertanya kepada Shu siapa dia, di sisi lain Connor akhirnya terbangun dari tidur siang yang kuat dan terbang di atas lautan sebelum menembakkan sinar kuat dari kejauhan. Berhasil menghantam bandara, menghancurkan banyak pesawat, sementara Mikhail kembali mencoba menyembunyikan fakta dari jenderal publik bahwa ini adalah semuanya dilakukan oleh setan akhirnya. Dikalahkan, dia memerintahkan membebaskan Ibu Ayano dari sel penjara karena dia adalah satu-satunya yang dapat memandu pasukannya untuk mempertahankan kota. Kembali ke rumah sakit, Shu mencoba mengingatkan Kisara. Siapa dia? Tapi Dias bahkan yang tidak ingat namanya sendiri. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak hanya mengembalikan ingatannya kepadanya, tetapi dia juga memberinya ingatan pribadinya sendiri. Dia memeluknya erat-erat dan menyuruhnya menunggu di rumah sakit dan tetap bersembunyi karena kali ini dialah yang menyelamatkannya. Dia kemudian menciumnya di atas. Genggaman dahi. Pedangnya terhunus dan ia keluar dari ruangan, siap menghadapi saudara perempuannya dalam pertempuran sengit. Sementara itu, Ayano berpakaian dan sedang menunggu di belakang lautan, siap melawan Khanna ketika Sharon mengendarai sepeda motornya. Ayano senang sejenak, mengira dia punya cadangan, tapi Sharon menjawab, itu dia. Dari sini untuk ucapkan selamat tinggal seadanya. Meninggalkan kota celaka ini di sisi lain, Shu memesan sesuatu dari Amazon dan berkat Prime. Pengirimannya cukup cepat. Dia masuk ke dalam truk dan mulai menyortir semua mainan barunya, sementara Khanna muncul di dekat kota, dan Ibu Yano memerintahkan untuk melepaskan tembakan ke arahnya langsung ke Chana, bersama helikopter serang yang meletakkan timah di dalamnya. Yang menyebabkan awan asap besar sementara. Semua orang kembali ke jam tangan kantor pusat, dengan sabar untuk melihat apa yang akan terjadi. Namun yang mengejutkan mereka, segera setelah asapnya hilang, Khanna tampak sama sekali tidak terluka dengan membuat bola energi di sekelilingnya yang melindunginya dari segala jenis kerusakan. Milf menyuruh mereka untuk melanjutkan mereka, menyerang sebagaimana mereka. Kita harus memastikan iblis ini tidak menempatkan satu langkah pun di dalam kota. Tentara mulai menembak ke arah Khanna lagi, namun itu tetap tidak berpengaruh padanya. Tetap di sana, benar-benar tenang, menyerap setiap pukulan tanpa masalah apapun. Ayano memutuskan untuk masuk dan mengeluarkan senjata besar sebelum membidik dan menembakkan roket besar. Peluncur langsung ke Khanna. Ini sepertinya akhirnya berhasil seperti saat asapnya sedang membersihkan perisai. Di sekitar Khanna sudah pergi dan dia juga sudah pergi. Kesal karenanya. Dia langsung menatap Ayano dan mulai meningkatkan serangannya sementara Ayano melarikan diri. Seperti seorang gadis kecil dan bersembunyi di balik tangki. Hampir tidak menghindari serangkaian hal itu secara gila. Serangan kuat Khan itu. Ayano melemparkannya. Tentara mulai menembak kembali ke arah Khanna yang terus terbang melewati mereka dan mengejar Ayano ketika dia mencoba melarikan diri. Akhirnya dia berbalik dan mulai menembaknya, tapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Sayang sekali pistol Ayano macet memaksanya berhadapan. Dia untuk berhadapan melawan Khanna yang mulai memuat baloknya yang kuat dan akan meledakkannya. Dicabik, tapi untungnya Shu akhirnya datang untuk menyelamatkan dan merampas. Dia pergi sementara segala sesuatu di daerah itu dapat dihancurkan oleh laser. Mereka akhirnya turun ke sebuah gedung saat Shu memberitahu Ayano bahwa dia mendapatkan kembali semua ingatannya dan Kisara tidak lagi mengingat Ayano. Bertanya apa itu?
akan melakukannya sekarang dan Shu sederhana. Dia memberitahunya bahwa mereka harus menyelesaikannya, berjuang dengan sekuat tenaga, dan berharap mereka bisa menghubungi Kana sehingga dia bisa menangkap dirinya sendiri. Ayano bertanya, bagaimana mereka akan melakukannya? Lakukan itu tanpa Kisara. Karena mereka tidak bisa membiarkan Kana menginjak kaki ke kota jika tidak orang yang tidak bersalah akan mati. Shu menjelaskan bahwa mereka akan memikat dia untuk melakukan ini. Pembangkit listrik terbengkalai yang akan memastikan tidak ada kecelakaan manusia. Ayano bertanya, bagaimana mereka akan membawanya ke sini? Tapi Shu memberitahunya bahwa mereka tidak perlu membawanya ke sini. Karena Kana akan datang ke sini sendiri. Ayano bingung mengapa dia melakukan itu ketika Sharon muncul entah dari mana dan mengklaim bahwa dia akan datang ke sini karena dia membenci Ayano dan gadis lain yang dipukul sepatu itu. Menurutnya, sepatu dan Hana terhubung secara spiritual dan selama sepatu memukul gadis-gadis lain, Hana terpaksa menonton meskipun dia terjebak di bawah dasar laut. Nah, pada akhirnya, dia hanyalah seorang gadis kecil yang cemburu pada gadis-gadis dalam hidup saudaranya. Tapi satu-satunya masalahnya adalah, gadis kecil ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi jika dia mau. Tiba-tiba, Hana menerobos sebuah gedung mencoba menemukan Ayano, tetapi disambut dengan rudal ke wajahnya berkat militer yang telah tiba sebelumnya. Ini benar-benar membuat Channa kesal, dan dia memutuskan untuk melepaskan sekelompok binatang iblis ke atas musuh, memaksa mereka untuk melawan anak buahnya. Sementara dia menemukan cara untuk menjangkau Ayano dan Sharon. Anehnya, Shu muncul di depannya di hoverboardnya sendiri, yang mengejutkan Hana. Dia mengangkat lengannya untuk mencoba meledakkan Shu, tapi tidak mampu melakukannya. Sementara Shu mulai berbicara tentang bagaimana dia ingin tetap bersama dengannya karena dia adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Dia memikirkan orang-orang yang telah dia hilangkan dan memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun mati lagi, yang benar-benar mulai mengacau Hana saat kemauan manusianya mulai berjuang untuk mengendalikan. Shu tahu bahwa ini tidak cukup, jadi dia menjentikkan jarinya dan meminta maaf kepada Hana atas apa yang akan dia lakukan. Sekelompok tentakel menangkap Hana, mengingatkan saya pada anime yang sangat berbudaya yang baru saya tonton. Sementara itu, Ayano mulai menembakkan peluncur roket ke punggungnya, sementara Shu mengeluarkan pedangnya dan bergegas ke depan untuk menyerangnya. Sayangnya, Hana mampu membebaskan dirinya dan terbang ke udara sebelum memanggil tombak ajaibnya. Shu mengikutinya di langit dan berbentrok dengannya dengan keras, bertukar pukulan bolak-balik sambil berusaha untuk tidak jatuh dari hoverboardnya yang terbang. Dia sadar tak bisa mengikuti dan mulai terbang pergi. Hana mengejar dan mulai membidik ledakan ajaib ke arahnya. Tapi tepat di saat-saat terakhir, Sharon menggunakan serangan tentakelnya untuk menghancurkannya ke dinding, sementara Ayano menggunakan peluncur roketnya untuk meledakkannya. Bahkan setelah ini, Hana menembakkan ledakan ajaibnya ke arah mereka, tetapi Shu muncul pada saat-saat terakhir, memblokir dan memesongkan serangan dengan pedangnya. Dia segera mulai terbang pergi, dan setelah menghindari sebagian besar serangan, dia bergegas langsung ke arahnya. Ya, mereka terlibat dalam bentrokan ganas sekali lagi, tetapi kali ini, Hana mengalahkannya dan mendorongnya pergi. Sebelum dia bisa menghabiskannya, dia ditembak dari belakang oleh Ayano dan Sharon sekali lagi. Ini komen mengalihkan perhatian Shu, mencoba mengakhiri pertarungan, tapi tidak bisa menyerang saudara perempuannya. Hana menyerang lagi, tapi Shu dilindungi oleh Sharon di saat terakhir. Hana mencoba mengejar, tetapi kembali terkena bahan peledak yang ditembakkan oleh Ayano. Dia benar-benar menggunakan momen gangguan ini untuk keuntungannya dan mencoba menyerang lagi, tetapi dia memalihkan serangannya dan memukulnya, melemparkannya ke pohon. Dia kemudian menyerang Ayano, tetapi sebelum dia bisa memukulnya, Kisara muncul, memblokir tombaknya dan mendorongnya ke belakang. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan dua iblis terlibat dalam pertempuran brutal menyerang dan memblokir sebelum Hana menembakkan sinar energinya ke Kisara, meledakkannya. Shu mengangkatnya dan menyuruhnya menusuk jantung Hana, karena itu akan membekalkan dan menutupnya. Kisara menyerang Hana, tetapi dia menghindar dan terbang ke udara hanya untuk ditendang oleh Sharon dan diserang oleh semua pasukan tentara. Dia jatuh ke tanah, dan dalam kemarahan dia melepaskan 3 iblis dari dalam tubuhnya yang bergegas ke kota. Sharon dan Ayano mengejar setan sementara Kisara dan Shu dibiarkan untuk berurusan dengan Hana. Shu akhirnya menciumnya yang melepaskan kekuatan latennya saat dia bergegas ke Hana dan terlibat dalam pertempuran udara epik. Shu menyuruh Kisara untuk membawa Hana mendekatinya, dan segera setelah Hana berada dalam jarak tembak, Shu menembaknya dengan senjata anti-iblisnya, mengakibatkan dia jatuh. Kisara kemudian bergegas ke arahnya menikamnya dengan pedangnya, mengakhiri pertempuran.
Hana ditahan dan dia disegel di kamar-kamar terendah kota, sementara Sharon kembali ke tempatnya. Shu kembali ke apartemennya bersama Kisara dan terkejut melihat Hana di sana dalam bentuk manusia makan makanan yang menyenangkan. Shu karena keinginan terakhirnya untuk melihat saudara perempuannya menjadi normal, menjadi kenyataan. Jika Anda menikmati video ini, Anda pasti menyukai kisah orang bodoh jadi Raja Iblis dan menyelamatkan sekolah dari kehancuran.